Oh, Pak Yufis. Oke. Pak siang buat teman-teman semuanya. Baik, perlu saya sampaikan bahwa untuk mediasi hari ini, khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya, telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Ya, oleh karena itu pada mediasi hari Rabu yang akan datang, kami tidak perlu lagi untuk hadir menghadap mediator, akan tetapi tergugat 2 sampai dengan tergugat 4 tetap diminta atas kehadirannya karena masih ada hal-hal yang perlu dilakukan pembahasan bersama-sama dengan penggugat dan mediator. Tapi untuk kepentingan tergugat satu sesuai dengan tuntutan, oleh karena kami sama sekali tidak pernah mau memenuhi, bahkan kami akan beri kesempatan ya secara leluasa di dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara supaya penggugat ini mampu membuktikan ya atas dalil gugatannya yang menduga bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kami betul-betul sebagai kuasa hukum tergugat yang baik hati karena mau memberi kesempatan secara leluasa kepada penggugat untuk membuktikan atas kebenaran dari gugatannya bahwa ijazah palsu tersebut akan dibuktikan di persidangan. Jadi tergugat ingin menutup pintu damai atau masih ada Pak? Tergugat satu sudah menutup pintu untuk damai. Karena kami punya keyakinan bahwa atas keabsahan ijazah Pak Jokowi, menurut saya sudah terkonfirmasi dengan adanya penjelasan baik dari UGM sebagai institusi yang menerbitkan ijazah dari Fakultas Kehutanan, ya sarjana kehutanan, maupun SMA 6 yang menerbitkan ijazah SMA 6 atas nama Pak Jokowi, berarti telah terkonfirmasi atas keabsahan ijazah tersebut dan menurut sudut pandang kami tidak perlu adanya uji lab dan sebagainya seperti opini yang selama ini dibangun oleh pihak-pihak yang menginginkan agar itu dilakukan uji lab. Bagi kami tidak perlu, kecuali ya pihak penggugat, pihak UGM menyangkal atas keabsahan ijazah yang diterbitkan, begitu juga SMA 6. Oleh karena SMA 6 maupun UGM setelah kami coba untuk koordinasi klarifikasi melalui kuasa hukumnya, semuanya telah terkonfirmasi bahwa benar UGM menerbitkan ijazah tersebut dan mengakui Pak Jokowi sebagai salah satu alumnusnya. Demikian juga SMA 6. Bahkan hal itu kami dapatkan tidak sekedar dari institusi, melainkan para alumnus terutama angkatan Pak Jokowi pada waktu itu. Berarti untuk agenda berikutnya itu masih mediasi? Untuk agenda berikutnya khususnya tergugat satu menunggu pemberitahuan sidang yang akan diselenggarakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Akan tetapi untuk tergugat 2 sampai dengan tergugat 4 masih diminta menghadap mediator bersama-sama penggugat melakukan mediasi untuk yang terakhir kalinya. Ya. Yang menegaskan ini deadlock dari tergugat satu atau dari pihak? Oh, dengan sendirinya kedua belah pihak. Oh. Jadi apa yang dituntut oleh pihak penggugat, apabila tergugat satu tidak memenuhi, dengan sendirinya kan deadlock. Kalau mediator dalam hal ini sebatas memfasilitasi, tidak ada otoritas memberikan suatu putusan, melainkan semuanya diserahkan pada para pihak. Maka mediasi hari ini oleh mediator sudah menyatakan deadlock, sehingga tidak ada kewajiban untuk hadir dalam forum mediasi pada jadwal hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Itu yang menjadi tanggapan saya
pada mediasi kali ini. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Mari ya. Mari ya. Mari Mas Idi. Yuk. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi gini, yang pertama ingin saya sampaikan, ini kan tadi itu kami hadir di Pengadilan Negeri Surakarta ini kan mendadak ya. Jadi kami mengetahuinya kan Kamis, tetapi ternyata tadi dihubungi oleh panitera, makanya hari ini kami juga istilahnya datang ke sini dengan tergesa-gesa. Tetapi walaupun tergesa-gesa kami juga siap, wong kami itu kan juga pengacara-pengacara yang kebanyakan dari kami kan profesional kan begitu. Jadi sebenarnya permintaan untuk merubah jadwal itu adalah dari pihaknya Pak Jokowi, tetapi tadi kami diberikan pengertian dari Prof Adi bahwa hari ini tetap dilanjutkan persidangannya gitu. Kalau untuk tanggapannya kaitannya dengan apa tadi Deadlock ya dari tergugat satu. Jadi begini, kami sebagai penggugat itu sebenarnya masih menghormati yang namanya proses mediasi. Jadi proses mediasi ini kan diatur di dalam perma dan kami menghormati itu. Dan ini memang harus dilalui. Dalam mediasi ini dari mediator kan tadi juga mengusulkan beberapa opsi ya. Jadi opsi untuk perdamaian, tetapi itu juga masih dalam pertimbangan kami juga, karena kami juga ingin untuk memasukkan beberapa hal yang kami anggap perlu, kami anggap penting untuk juga dalam rangka perdamaian dalam ruang mediasi tersebut. Tetapi kalau untuk dari Pak Jokowi itu seperti yang teman-teman ketahui bahwa dari kemarin kan sudah bilang kalau deadlock kan begitu, ingin segera melanjutkan. Tetapi kalau dari kami masih menghargai, karena dari KPU tadi yang dihadiri oleh Ketua KPU sendiri Mas Justinus, terus juga dari SMA 6 Prinsipal juga Pak Munarso juga hadir, dan dari UGM itu walaupun tidak hadir Bu Rektor, Bu Ova itu mengirimkan surat izin. Intinya beliau sedang dalam ada acara dengan BRIN gitu. Tetapi yang justru disoroti adalah ketidakhadiran Pak Jokowi pada hari ini itu tidak memberikan keterangan apapun kepada mediator. Kalau kami masih menghargai, maka dari itu untuk mediasi ini itu kami harus melaporkan kepada prinsipal kami yang kebetulan hari ini sedang dalam kegiatan menguji para mahasiswanya di Semarang. Jadi kami juga harus berkonsultasi kepada para prinsipal kami. Kira-kira begitu. Artinya kalau untuk sidang untuk yang mediasi keempat besok akan hadir atau seperti apa? Kalau untuk prinsipal kami untuk minggu depan kami belum mendapatkan informasi, tetapi akan kami sampaikan dulu nanti. Untuk kepastiannya belum. Siap. Jadi kalau ini juga saya tadi kan teman-teman juga diberikan draft ini kan rilis ya. Biasanya kami tidak membuat rilis seperti ini, tetapi rilis ini ya tadi karena istilahnya kesusu, bahasa Jawanya kesusu. Maka dari itu ini perlu saya jelaskan. Yang poin pertama, ini kan pola tidak menggunakan kekuatan pengadilan tapi memakai kekuatan kepolisian, dan faktanya Dirtipidum Mabes Polri sudah di Solo tanggal 8 April. Nah ini kaitannya dengan masalah pembuktian. Jadi ketika gugatan ini kan lebih awal didaftarkan, tetapi Pak Jokowi memilih untuk melaporkan para yang menganalisa ijazahnya ke Mabes Polri. Jadi kalau dalam di sini juga kami juga harus menerangkan bahwa dalam Perma nomor 1 tahun 56 pasal 2 itu ketika ada pemeriksaan seperti ini ya, pemeriksaan pidana ya harus dihentikan dulu semuanya begitu. Jadi menunggu dengan putusan perdatanya, karena putusan perdata kan jelas ya, jadwalnya kan jelas. Seperti yang kemarin kami sampaikan di awal, ada jadwal mediasi itu adalah 30 plus 10 hari. Tetapi kami tadi Prof Adi tadi sudah menyampaikan bahwa maksimal nanti akan diambil hanya 30 hari.
gitu. Jadi untuk minggu depan kemungkinan kita sudah memasuki tahap kesimpulan. Nah, kalau kita melihat dari aturan itu seharusnya pidana di Mabes itu dihentikan dulu, menunggu pembuktian yang ada di Solo dulu. Perdatanya ini harus dibuktikan dulu bagaimana tentang fakta-fakta dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kaitannya dengan pelaporan-pelaporan yang semakin banyak ya, ini kan mungkin saling lapor dan lain sebagainya. Kita harus ingat juga bahwa pernah ada kasus seperti Ulil Yusron yang pernah menghina Presiden Prabowo waktu itu. Dia memposting hal yang kurang pantas dan menambahkan kumis di foto Prabowo dan seakan-akan itu seperti Hitler dengan atribut seragam Nazi dan lain sebagainya. Itu kan tidak pantas dan itu pun sampai hari ini juga tidak diproses begitu. Yang kedua kaitannya dengan akun Fufu Fafa di Kaskus. Sampai hari ini pun juga tidak ada yang memproses. Maka dari itu jelas-jelas dia menghina Presiden Prabowo, bahkan dia mengata-ngatai Mas Didit sebagai ya tidak pantas lah disebutkan. Itu kan ketika ditelusuri oleh netizen dan lain sebagainya, ini kan mengarah ke satu nama dan ini tidak pernah diselidiki oleh polisi gitu loh. Nah, ini kami mempertanyakan sebenarnya hukum ini kan harusnya berjalan untuk semua orang, tetapi ketika itu tidak dipermasalahkan dan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan kawan-kawan itu dipermasalahkan, ya ini kan kita mempertanyakan itu. Kita mempertanyakan keadilan, kesetaraan hukum, kan begitu. Nah, kira-kira begitu. Terus kalau untuk yang tadi kan artinya sudah menutup pintu damai dan kemudian lanjut ke persidangan. Menanggapi itu gimana? Ya, kalau untuk lanjut ke persidangan, kami dalam rangka menghormati hukum yang ada di Indonesia. Jadi kami dalam mediasi, terus usulan dari mediator, itu kami hormati semuanya karena kami warga negara hukum yang paham dan punya etika. Jadi kami menghormati itu. Kaitannya dengan itu tadi, bagaimana ketika nanti setelah selesai itu, ya otomatis kami siap. Kami ini kan penggugat. Kami juga akan membuktikan dalil-dalil dan lain sebagainya, bukti-bukti ya tentunya kan akan kami gelar di persidangan, kan begitu. Siap. Jadi bukan berarti kami itu tidak siap dan lain sebagainya. Tidak, kami siap. Siap dengan pembuktian ya Pak. Dengan pembuktian ya. Siap dengan pembuktian, dengan dalil-dalil apa yang kami sampaikan dalam posita maupun petitum gugatan kami. Silakan.